Selamat malam adik-adik. Ini pertama kali kita bertemu dalam pembelajaran daring untuk mata kuliah manajemen keuangan internasional. Walaupun sebenarnya dalam rencana saya sudah lama ingin lebih menggunakan metode pembelajaran daring untuk tujuan efektivitas, sehingga kita di kelas bisa lebih sering untuk latihan soal-soal dan materinya. Paling tidak inisiasi materi sudah saya sampaikan melalui video-video seperti ini. Namun banyak kendala dan justru mewabahnya COVID-19 memberikan berkah terselubung kami semua dosen, terutama saya sendiri, di-endorse untuk lebih mengefektifkan pembelajaran daring. Jadi mulai hari ini dan mungkin saja ini sampai akhir semester kita akan menggunakan justru ya pembelajaran daring ini karena meredanya COVID-19 saya rasa masih akan lama. Sebelum kita lanjut, adik-adik saya menitipkan pesan untuk bertanggung jawab, untuk menjaga kontak agar kita bisa berpartisipasi menekan laju penularan COVID-19 sehingga infrastruktur kesehatan kita bisa menampung limpahan pasien. Oke adik-adik, kita coba mulai. Presentasi yang akan saya gunakan sebagai screen yang ada di nanti waktu saya menjelaskan dan juga yang sudah saya kirimkan oleh Google Classroom di kelas adik-adik masing-masing itu adalah dari buku Jeff Madura. Nah, dasar dari presentasinya, file presentasi itu sendiri adalah masih edisi 7 karena itu yang tersedia di internet, tapi saya sudah modifikasi dengan isi di edisi 13 seperti buku yang adik-adik mungkin sudah miliki bersama begitu. Jadi ini file presentasinya adalah modifikasi, namun setelah saya mulai kerjakan modifikasinya lumayan banyak, jadi sebenarnya cukup berubah. Oke adik-adik, mari kita mulai. International Financial Management itu sebenarnya untuk apa? Itu pertama ya, yang kita harus pahami. International Financial Management itu fokus tentunya memang untuk multinational company, jadi perusahaan-perusahaan yang beroperasi lintas negara, anak-anaknya ada di negara lain, ya bisa anak perusahaan ataupun bentuk bisnis lain, yang jelas perusahaan itu bekerja lintas negara. Namun demikian, kita harus memahami bahwa ini bukan hanya tentang perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan yang totally lokal, ya, dia perusahaan lokal, itu pun sebenarnya perlu memahami bagaimana International Financial Management. Kenapa demikian? Karena pada saat ini bisa dikatakan tidak satupun perusahaan yang tidak memiliki kompetitor yang berasal dari luar. Misalnya kalau dulu perusahaan-perusahaan tekstil di Indonesia itu merasa tidak ada pesaing karena lokalnya kuat, sekarang sudah diserbu oleh tekstil dari China. Ya, walaupun perusahaan itu tidak memiliki anak di luar negeri, anak-anak perusahaan tekstil di Indonesia tidak memiliki anak perusahaan di luar, tetapi karena dia harus compete dengan produk-produk dari luar, dia harus memahami bagaimana itu terjadi. Kemudian kalau kita bicara tentang goals dari MNC, tentunya sebenarnya nggak jauh berbeda dengan goals dari perusahaan secara umum, ya, yaitu maximize shareholder wealth. Ya, jadi mungkin bagi adik-adik sebagian masih berpikir dengan konsep lama, atau sebenarnya bukan salah, tetapi lebih ke arah mungkin kurang tepat, bahwa tujuan perusahaan adalah mencari laba. Kita akan sedikit koreksi, tujuannya adalah memaksimalkan kekayaan pemilik. Kenapa ini berbeda? Karena kalau kita konteksnya memaksimalkan laba, ada perspektif jangka pendek, sehingga manajemen perusahaan bisa saja mengejar laba jangka pendek, padahal sebenarnya dalam jangka panjang itu nilai perusahaan turun. Jadi dia mengorbankan future income demi mencapai laba jangka pendek. Nah, tentunya bukan itu yang dikejar oleh perusahaan. Dia harus secara sustainable, berkelanjutan,
nilainya naik terus sehingga tidak sekedar laba tahun ini atau laba tahun depan. Jadi bahasa yang lebih tepat mungkin adalah maximize shareholder wealth atau memaksimumkan kekayaan para pemegang saham. Jika kita bandingkan antara perusahaan asing ya, yang MNC, bukan perusahaan asingnya. Jika kita bandingkan MNC dengan perusahaan yang beroperasi lokal, secara komparasi lebih mudah perusahaan asing itu untuk mencapai tujuan tadi. Kenapa? Karena misalnya kalau perusahaan lokal itu cari dana hanya dana lokal, sementara kalau perusahaan asing dia bisa cari dana di lintas negara sehingga dia bisa mencari cost of fund yang paling rendah. Nah, jadinya kan dia dapat lebih cepat memaksimalkan kekayaan pemilik. Atau dari sisi pasar juga, perusahaan multinasional itu bisa dapat pasar di negara lain sehingga dia bisa lebih cepat memaksimalkan kekayaan dari para pemegang sahamnya gitu. Jadi secara teori MNC itu lebih mudah untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang sahamnya. Oke, mungkin secara ringkas buku ini karena memang dibuat di Amerika, tentunya banyak fokusnya Amerika, sehingga saya akan coba berusaha untuk beberapa hal saya bisa menggeser ke contoh-contoh yang sifatnya kontekstual Indonesia. Oke, selanjutnya adik-adik, sama halnya dengan ketika kita mempelajari agency problem di perusahaan-perusahaan yang lokal, ya, mungkin sebagai remind saja bagi kita semua. Agency problem itu sebenarnya konsep dasarnya adalah ada perbedaan kepentingan antara pemilik dengan manajemen. Jadi ketika pemilik bukan lagi manajer, maka masing-masing pihak itu bisa mengutamakan kepentingannya gitu. Jadi para manajemen itu berusaha mengambil keuntungan, tidak bekerja untuk maximize shareholder wealth, tetapi dia lebih mencari keuntungan personal. Nah, di perusahaan multinasional, hal ini lebih bermasalah lagi gitu. Boleh kita katakan lebih bermasalah. Kenapa demikian? Karena ada banyak hal yang tidak dimiliki oleh perusahaan lokal yang bisa digunakan oleh para manajer di multinational company untuk mengambil keuntungan pribadinya gitu. Ya, misal bukan hanya ada banyak hal, tetapi juga ada banyak kondisi yang memungkinkan karena jauh dari kantor pusat, pengawasan kurang gitu ya. Nah, gitu. Lalu agency cost atau yang boleh kita katakan biaya dari agency problem, artinya itu adalah kerugian yang ditimbulkan oleh karena adanya masalah keagenan. Itu di perusahaan asing, seperti di perusahaan multinasional seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu lebih besar karena apa aja sih? Ya, karena pertama persebaran dari subsidiary-nya, dari anak perusahaan yang cukup di mana-mana gitu, jauh dari induk perusahaannya. Kemudian ada juga kultur dari para manajer-manajer yang berbeda-beda gitu. Artinya kalau misalnya sebuah perusahaan kantor pusatnya di Amerika, lalu dia beroperasi di Indonesia, itu negara Asia, tentunya kulturnya berbeda dengan kantor pusat atau dengan subsidiary yang lain yang ada di Timur Tengah, yang ada di Eropa, itu akan berbeda-beda. Itu juga akan membuat masalah agency problem itu menjadi semakin jelas. Lalu kemudian ukuran, tentu saja ukuran perusahaan multinasional itu biasanya besar-besar, ya. Lalu ada hal yang lebih mungkin bersifat relatif fundamental. Ada value-value yang berbeda antara anak perusahaan dengan induknya. Nah, ini bisa membuat agency cost itu naik gitu ya, karena agency problemnya, masalah keagenannya besar, tentu agency cost-nya naik. Mengenai agency theory, agency problem, agency cost, ya, jadi boleh searching, belajar sendiri terkait topik itu atau bisa berdiskusi ke saya. Hal ini perlu dipahami sekali karena boleh dikatakan hal ini adalah dasar dari banyak hal teori di manajemen gitu ya adik-adik. Lalu kemudian sekarang pertanyaannya adalah bagaimana meminimalkan agency problem tadi, masalah-masalah keagenan tadi ya. Masalahnya apa? Saya remind ulang, di mana para manajer itu
punya tujuan yang berbeda dengan tujuan si pemiliknya. Nah, ini gimana cara ngatasinya? Pertanyaan ini sebenarnya sudah menjadi pertanyaan paling mendasar baik di perusahaan kecil, perusahaan sedang, menengah, ya. Tapi semakin besar perusahaannya, pertanyaan ini menjadi semakin mendasar. Kenapa? Karena kalau di perusahaan kecil, pemiliknya adalah manajernya, tentu agency problemnya relatif tidak ada. Tapi begitu membesar, semakin terpisah antara antara pemilik dengan manajer. Nah, itu akan membuat ada perbedaan kepentingan, apalagi di perusahaan besar yang hampir bisa dikatakan para pemegang saham besarnya itu tidak menjadi manajer di perusahaan itu, sehingga ini membuat agency problem menjadi semakin nyata, apalagi MNC, multinational company gitu. Gimana meminimalisnya? Pertama, parent atau induk perusahaan itu harus jelas, ya, menetapkan goals untuk masing-masing subsidiary-nya. Misalnya, bisa saja satu subsidiary itu dia tidak beroperasi penuh, artinya tidak mulai dari mengolah bahan baku sampai menjual, tetapi memang sebuah subsidiary atau suatu subsidiary di suatu negara bisa saja didirikan hanya untuk menghasilkan tanpa menjual. Nah, tentunya parent-nya harus mendeklar dengan jelas, kamu tujuannya untuk menghasilkan barang, nggak usah pikirkan penjualan gitu. Nah, gitu misalnya seperti kalau dulu waktu Inalum masih dimiliki oleh perusahaan, dimiliki oleh negara lain, dia tidak menjual di Indonesia, dia hanya memproduksi aluminiumnya gitu. Jadi harus dijelaskan, ini kamu subsidiary ini tujuannya ini, subsidiary ini tujuannya ini, subsidiary ini tujuannya ini, sehingga nanti itu semua saling support gitu ya. Nah, kemudian parent juga, ya, induk perusahaan itu dapat melakukan pengawasan untuk mencek apakah masing-masing subsidiary itu bekerja untuk tujuan perusahaan induk gitu ya. Kemudian yang paling umum sekarang digunakan adalah bagaimana sih membuat para manajer bekerja untuk perusahaan? Itu pertanyaan yang juga sering dikemukakan, dan jawaban yang paling sering juga dikemukakan adalah memberikan mereka kompensasi. Dan kompensasi yang paling sering digunakan adalah memberikan saham. Kenapa ini menjadi jawaban? Karena begini, kalaulah para manajer itu diberikan saham, maka dia kan logisnya akan berpikir, oh, saya akan bekerja bagus untuk membesarkan perusahaan ini menjadi bagus supaya perusahaannya menjadi labanya besar. Dengan sendirinya harga sahamnya naik, padahal dia memang sudah dikasih saham. Jadi katakan waktu di awal saya diberikan saham 1.000 lembar gitu ya, dikali misalnya waktu itu harganya 1.000. Nah, saya akan bekerja maksimal supaya kalau bisa akhir tahun harga saham ini yang tadinya 1.000 per lembar itu bisa menjadi 1.200. Jadi itu diharapkan bisa menarik para manajer itu untuk bekerja untuk mensatisfy MNC goals-nya atau tujuan perusahaannya. Gitu ya. Ini yang paling umum digunakan. Lalu kemudian beberapa kontrol-kontrol yang digunakan itu akan bisa meminimalkan agency problem. Lalu kemudian secara aturan institusional, pasca masalah skandal keuangan di Amerika yang membuat beberapa kantor akuntan publik itu harus ditutup, itu lahir undang-undang, ya, kalau di kita disebut undang-undang yang diinisiasi oleh 2 senator waktu itu ya. Akhirnya itu nama mereka juga diambil jadi Sarbanes-Oxley Act, ya, itu mendorong penguatan internal kontrol di perusahaan. Ya, rincian-rincian bagaimana itu bisa saya jelaskan sih di bagian yang lain mungkin, karena ini juga kita terbatas pada durasi. Yang pasti penguatan internal kontrol akan mengurangi agency problem, gitu ya. Ini adik-adik, mari kita lihat struktur dari MNC secara umum sebenarnya dibagi 2 ya. Ada struktur centralized, ada yang desentralisasi ini ya. Nah, coba lihat. Mari kita lihat yang sentralisasi. Yang sentralisasi, misalnya itu fungsi financial manajernya itu digabung di parent, lalu semua itu melapor ke manajer keuangan induk perusahaan. Jadi tidak ada pendelegasian. Jadi misalnya nyari uang pun itu ke parent, nyari uang untuk penambahan modal itu parent yang ngurus, induk perusahaan yang ngurus. Tidak ada pendelegasian kepada anak. Bedakan dengan ini, masing-masing subsidiary, masing-masing anak perusahaan itu punya financial manager, sehingga mereka bisa melakukan keputusan-keputusan di tingkat subsidiary. Apa sih sebenarnya yang menjadi perbedaan? Apa untung ruginya? Sederhananya begini, kalau dia terpusat, mudah kontrolnya.
agency cost-nya bisa kita turunin, penyimpangan bisa kita tekan. Masalahnya di saat yang bersamaan kita menekan kreativitas para manajer di subsidiary karena mereka dikontrol dari pusat sehingga itu kreativitasnya nggak naik. Nah, kebalikannya tadi kalau kita decentralize, itu di tingkat manajer, di tingkat subsidiary itu kreativitasnya naik. Tapi tentu ya seperti sifat dasar manusia ketika dikasih otonom seperti itu juga penyelewengannya akan naik sehingga agency cost-nya akan naik. Gitu ya kira-kira ya. Ini dua bentuknya. Nah, kita lanjut ke bagian yang lain ya. Kenapa MNC itu terdorong untuk melakukan international business ya? Setidaknya ada 3 teori yang menjelaskan ini. Pertama adalah teori comparative advantage. Jadi comparative advantage seperti namanya adalah ada keunggulan komparasi. Artinya satu negara kuat di sisi yang satu negara lain kuat di sisi yang lain. Sehingga bagi sebuah perusahaan kalau dia mau menghasilkan satu barang dengan katakanlah kita fokus pada harga pokok produksi, kalau dia mau menghasilkan barang dengan harga pokok produksi, maka dia harus berproduksi di negara yang punya keunggulan komparatif tertentu dibanding negara asal dia. Misalnya sebuah perusahaan garment, garment ini kan relatif adalah perusahaan yang padat karya, membutuhkan banyak tenaga kerja, maka dia harus cari negara yang upah tenaga kerjanya rendah, ya, keunggulan komparatifnya rendah. Makanya negara-negara Asia Tengah seperti Bangladesh, Pakistan itu banyak perusahaan garmennya, termasuk Indonesia sebenarnya banyak sih, tapi walaupun sekarang tertekan dengan produk-produk garmen dari China. Kenapa produk garmen ini tertekan dengan produk China? Karena China melakukan mekanisasi yang semakin baik. Jadi bukan tenaga kerja di sana yang yang lebih murah dari kita, tetapi mekanisasi industrinya membuat tenaga kerja yang digunakan semakin sedikit. Gitu ya. Jadi berdasarkan teori keunggulan komparatif, ya, perusahaan-perusahaan itu akan menyebarkan bisnis-bisnis dia sesuai dengan karakteristik keunggulan masing-masing negara. Gitu ya. Lalu kemudian ada imperfect market theory. Dalam konsep dasar dikatakan semua faktor-faktor produksi itu, tanah, tenaga kerja, uang segala macam itu bisa dikatakan perfect artinya bisa berpindah semaunya kita gitu. Kalau uang oke lah, gampang, mau uang di Amerika, uang di Indonesia, uang di Eropa, uang di Amerika Latin itu bisa move dengan sangat mudah. Tetapi kenyataannya tidak semua faktor produksi itu bisa bergerak semudah uang. Misalnya yang di bawahnya dulu deh, orang itu susah. Artinya kalaulah kita katakan di Indonesia tenaga kerjanya murah, tidak semudah-mudahnya ini bisa kita pindahkan ke Amerika, tiba-tiba di Amerika dibayar murah di sana, nggak seperti itu. Jadi nggak mudah, nggak ada faktor produksi yang tidak mudah. Itu masih orang. Gimana kalau tanah? Tanah lebih nggak mungkin lagi untuk kita pindahkan. Sehingga berdasarkan teori imperfect market theory, relatif tidak mungkin untuk bisa faktor-faktor modal itu berpindah dengan mudah, sehingga memang perusahaan-perusahaan itu harus bekerja di banyak negara karena tidak bisa menggeser faktor-faktor produksi itu. Lalu kemudian produk cycle theory, ya, katanya produk itu punya siklus, ya, sehingga bisnis yang dijalankan sebuah perusahaan MNC mengikuti si siklus produk itu. Misalnya kita lihat ini ya, awalnya dia perusahaan itu dibuat untuk mengakomodasi permintaan lokal, ya. Jadi misalnya di suatu negara ada permintaan handphone diproduksi gitu ya. Lalu kemudian firm export product to accommodate foreign demand, jadi memenuhi permintaan di luar negeri. Misalnya ketika Samsung membuat untuk Korea, lalu kemudian orang di luar negeri meminta dia ekspor, lalu kemudian dia mengembangkan anak perusahaan di negara itu, ya, supaya lebih murah. Artinya setelah handphonenya berkembang banyak, dibeli banyak, tentunya lebih murah kalau buat produksi di dalam negeri tujuan itu tadi, di luar negeri. Nah, tapi ini ujungnya bisa dua, dia bisa bisnisnya bisa down, atau bisa juga di negara asal itu dia melakukan diferensiasi produk. Ya, sehingga untuk bertahan dia melakukan diferensiasi produk, sehingga dia malah menghasilkan produk-produk yang dulu di negara asalnya nggak ada. Ya, saya rasa banyak perusahaan-perusahaan yang seperti ini, ya. Misalnya Toyota sendiri
itu banyak mobil-mobilnya yang dijual di Indonesia ataupun negara lain itu di Jepangnya sendiri nggak ada. Artinya dia diferensiasi sesuai kebutuhan negara tujuannya, sementara di negara asal dia tidak ada gitu ya. Kemudian bagaimana metode-metodenya? Saya rasa ini bisa agak ringkas. Ini urutannya boleh dikatakan dari mulai yang tidak berisiko sampai yang berisiko. Jadi artinya yang paling tidak berisiko itu adalah international trade. Ya udah, jual, ekspor, impor, udah selesai, kirim, beres, selesai gitu ya. Kalau misalnya nggak laku, ya udah nggak jualan lagi gitu. Tidak ada konsekuensi apa-apa. Licensing dengan memberikan lisensi. Jadi mungkin kalau pakai sampo, bisa lihat di sampo itu banyak ya sampo-sampo tanpa sebut merek, misalnya di situ disebut produce under license bla 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 gitu ya. Artinya itu sebenarnya pemegang mereknya adalah di negara lain, tapi si pabrik itu diberikan hak untuk memproduksi dengan dengan ketentuan-ketentuan mereka, ramuannya apa, semuanya apa, penggunaan merek, menggunakan semua yang telah dimiliki oleh induknya. Lalu franchise, saya rasa kita tahu semua ini ya, banyak makanan-makanan cepat saji sekarang yang franchise, juga banyak minimarket yang franchise ya. Itu dia membayar fee kepada perusahaan induknya, lalu kemudian dia diberikan semuanya, barang semua segala macam untuk menjalankan bisnis itu. Lalu ada joint ventura. Joint ventura itu untuk tujuan-tujuan spesifik didirikan perusahaannya gitu ya. Lalu ada juga, ini sudah semakin berisiko, mengakuisisi. Jadi parent company, induknya itu mengakuisisi perusahaan yang sudah berjalan di negara lain, dibeli, di take over gitulah ya. Ini sudah semakin berisiko. Artinya dia sudah menangani, kalau terjadi masalah di negara itu dia sudah menanggung, paling tidak masalah PHK, demo buruh dan macam-macam, itu sudah semakin rumit. Dia nggak bisa lagi asal tinggal pergi cabut gitu. Kalau international trade, dia nggak laku ya udah cabut aja, paling ada kantor perwakilan, itu gampang aja ditinggalin gitu ya. Lalu kemudian ini semakin berisiko, dia mendirikan sendiri anak perusahaannya di negara-negara itu ya. Kalau dalam bahasa-bahasa ekonomi ini sering disebut dengan penanaman modal asing gitu ya. Kemudian ya itu juga sudah termasuk, bisa juga mendirikan satu perusahaan penuh ya, perusahaan di tempat tujuan yang baru gitu ya. Yang mana yang baik itu tergantung banyak hal, tergantung siklus produknya, demand-nya, negara tujuannya aman atau tidak, ketercukupan modal, faktor-faktor produksinya menguntungkan, comparative advantage-nya ada gimana, ada banyak hal ya yang menentukan mana skim yang paling cocok untuk dilakukan dalam pengembangan sebuah MNC. Ini aliran uang tergantung pada bentuk yang dipilih. Misalnya kalau international trade, saya rasa semua kita bisa paham cash inflow bagi perusahaan MNC adalah dari dia mengekspor, cash outflow-nya kalau dia mengekspor. Kalau lisensi, franchise, joint ventura, dia akan menerima cash inflow dari memberikan jasa, ya, jasa untuk menyediakan barang, jasa membranding, jasa macam-macam ya. Cash outflow-nya kalau dia yang menerima jasa sehingga dia harus membayarnya. Kalau perusahaannya udah subsidiary, tentunya sudah bicara laba. Perusahaan itu menghasilkan laba di negara tempat beroperasinya, lalu kemudian setelah menghasilkan laba ya bisa dikembalikan ke induk. Ya. Kemudian valuasi. Kalau adik-adik lihat di buku ini sedikit lebih rumit. Di buku ada persamaan-persamaan, ada model-model untuk menghitung, walaupun sebenarnya model-model itu tidak terlalu rumit ya. Intinya model-model itu adalah sebenarnya menghitung nilai sekarang dari future cash flow. Bedanya adalah kalau di perusahaan yang domestic model itu future cash flow-nya itu ya sebesar ramalan future income, ramalan laba masa depan itu sudah langsung dinilai sekarang kan. Nah, dinilai sekarang kan dengan faktor diskonto tertentu ya. Untuk hal ini mungkin kita bisa, adik-adik bisa merimain pelajaran manajemen keuangan tentang valuasi perusahaan. Nah, di multinational model faktor itu menjadi sedikit lebih rumit karena future cash inflow-nya itu berbeda-beda currency-nya gitu. Jadi dia harus disatukan dengan satu mata uang tertentu supaya bisa digabungkan. Nah, ini yang saya rasa perlu adik-adik dalami ya, bagaimana
multinasional model ini menggabungkan beberapa faktor-faktor ketidakpastian sehingga ini semakin relatif agak sulit. Bagian ini saya rasa yang kita akan banyak diskusi di ruang kelas langsung yang mencoba menghitung dengan hitung-hitungan yang kita sederhanakan, gitu ya. Kemudian apa saja ketidakpastian terkait arus kas tadi yang sudah saya sebut tadi ya, karena dalam kedua model itu arus kas masa depan itu menjadi penentu untuk menghitung value-nya perusahaan MNC ya. Kalau tadi domestik itu arus kas biasa saja, kalau yang MNC itu arus kasnya berbeda-beda currency dan macam-macam ya, dari banyak negara, ada banyak faktor ketidakpastian. Apa saja itu? Pertama, perusahaan-perusahaan MNC itu menghadapi risiko kondisi ekonomi di negara-negara, di banyak negara, tergantung sebanyak apa dia beroperasi. Kalau ekonomi di negara itu bagus sih ya oke ya, dia akan ambil banyak untung. Tapi kalau ekonomi di perusahaan di negara itu goncang, dia akan goncang juga gitu ya. Ada juga risiko politik ya. Ini banyak yang buat banyak perusahaan MNC tahu suatu negara itu upah buruh murah, tanah murah, tapi tidak masuk ke negara itu karena ada risiko politik yang tinggi. Indonesia dalam tingkatan tertentu juga ada dalam kategori ini ya. Ini yang membuat kenapa upah buruh kita yang sebenarnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat, lalu faktor produksi berupa tanah dan lain-lain kita juga ya cukup oke, not bad ya. Tapi banyak orang, banyak perusahaan MNC nggak mau masuk langsung ya ketidakpastian ini ya, di samping masalah paling besar kita sebenarnya adalah masalah perizinan gitu ya. Lalu ada juga masalah exchange rate ya, risiko nilai tukar, karena bagaimanapun perusahaan MNC itu ketika sudah selesai menghasilkan uang, dia akan bawa balik uang itu ke negaranya. Nah, ketika proses membawa balik itu, dia harus menukarkan ke mata uang dia. Sehingga kalau mata uangnya mengalami gejolak, tentunya akan menimbulkan risiko ketidakpastian ketika dia kembali menukarkannya ke dalam dolar, gitu ya. Nah, kalau secara umum sih dia pasti menginginkan kalau penghasilannya di luar negeri, di negara-negara tertentu dia pengen mata uang di negara itu menguat terhadap mata uang negara asalnya dia gitu. Untuk hal ini kita bisa akan mempelajari lebih detail nanti di chapter-chapter berikutnya. Gitu saya rasa adik-adik. Ini masih pengantar, tapi saya bisa sampaikan begini. International Financial Management ini adalah satu mata kuliah yang menarik ya, karena kita bisa belajar banyak hal dari berbagai perspektif dengan cakupan global. Jadi ini menarik. Jadi mari kita seriusi, adik-adik baca textbooknya di rumah. Yang saya sampaikan ini adalah trigger untuk bisa memahaminya. Lalu nanti baca-baca berita tentang bagaimana perusahaan-perusahaan MNC dikelola ya. Terutama kita nanti akan bicara tentang nilai tukar, interest rate, dan lain-lain ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah juga banyak mempengaruhi. Saya rasa demikian. Nanti kita akan ketemu di chapter berikutnya ya. Mungkin masih pengantar juga, balance of payment. Nanti ada silahkan baca juga bagian itu. Terima kasih. Selamat malam.